Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Salihah. Halo, bertemu lagi dengan Ibu Tari pada pembelajaran tematik. Nah, kali ini kita akan belajar pada tema 4, subtema 1. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baiklah, kita masuk ke materinya. Nah, materinya sekarang adalah manfaat tidur. Ananda Salihah pasti suka tidur siang. Lalu tidur malamnya juga tidak boleh kelewat malam ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa saja sih manfaat tidur itu. Tidur merupakan salah satu hak tubuh untuk beristirahat. Tubuh memerlukan istirahat untuk mengembalikan fungsi-fungsi tubuh agar tetap normal. Tidur merupakan suatu aktivitas yang dapat memberikan pengaruh terhadap kesehatan fisik dan mental secara menyeluruh. Ya, tidur berpengaruh terhadap produktivitas kita, kestabilan emosi, kesehatan otak, menjaga kesehatan jantung, fungsi imun tubuh, kreativitas, hingga menjaga berat badan menjadi stabil. Nah, butuh waktu yang cukup untuk mendapatkan manfaatnya secara maksimal. Ini artinya kurang tidur maupun berlebihan dapat memberikan dampak yang kurang baik. Berikut adalah adab-adab tidur secara Islami. Ananda Salihah harus memperhatikan adab-adab tidur secara Islami ya. Yang pertama, tidurlah dalam keadaan berwudu. Hal ini berdasarkan hadis Al-Barwa bin Azib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk sholat, lalu berbalinglah pada sisi kanan badanmu." Hadis riwayat Bukhari nomor 247 dan Muslim nomor 2710. Yang kedua adalah tidur berbaring pada sisi kanan. Hal ini berdasarkan hadis di atas, adapun manfaatnya sebagaimana disebut oleh Ibnu Qayyim. Tidur berbaring pada sisi kanan dianjurkan dalam Islam agar seseorang tidak kesusahan untuk bangun sholat malam. Tidur pada sisi kanan lebih bermanfaat pada jantung, sedangkan tidur pada sisi kiri berguna bagi badan, namun membuat seseorang menjadi malas. Hadis riwayat Za'adul Ma'dad. Yang ketiga, meniup kedua telapak tangan sambil membaca Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, dan Surah An-Nas, masing-masing sekali. Setelah itu, mengusap kedua tangan tersebut ke wajah dan bagian tubuh yang dapat dijangkau. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, membaca ayat kursi sebelum tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadu kamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan suatu hadis berkenaan masalah ini. Selanjutnya, orang yang datang kepadanya tadi berkata, "Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat Al-Kursi, karena dengan kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Benar apa yang dikatakan, padahal dia itu pendusta. Dia itu setan." Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, membaca doa sebelum tidur. Membaca doa sebelum tidur yaitu Bismika Allahumma amutu wa ahya. Nah, itu tadi adab-adab serta manfaat tidur ya. Ananda Salihah dapat menerapkan adab-adab sebelum tidur pada kehidupan sehari-hari. Maka sebelum tidur,
diperhatikan lagi adab-adab tidurnya. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Salihah.